Welcome to Cameo Project. Ayo tekan tombol subscribe dan jangan lupa lonceng notifikasinya. Cek, cek, cek. Loh, kamu siapa? Oh, aku Patrick Star dari Bikini Bottom. Terus kenapa ada di sini? Tadi aku lagi jalan-jalan. Tiba-tiba aku terdampar di sini. Kamu tahu nggak sih ini video apa? Nggak tahu. Kan kita mau interview pengisi suara kamu. Coba deh, panggilin pengisi suara kamu. Oke. Siapa ya? Kak! Kak! Halo, saya Darmawan Susanto. Saya seorang profesional dubber dan juga seorang konten kreator. Akhir tahun 94 itu saya melihat sebuah tayangan televisi yang berbahasa Indonesia, film asing, dan di situ saya heran, ini kok ada film asing tapi berbahasa Indonesia. Dan akhirnya saya mencari tahu karena rasa penasaran, saya pengen juga seperti itu, pengen bisa nih gitu. Akhirnya saya dapat infonya, kemudian saya datangi tempatnya atau studionya. Saya pikir awalnya mudah untuk bisa seperti itu ya, mendubbing gitu. Ternyata pas dites setengah mati susahnya. Jadi akhirnya saya gagal di tes pertama dan oleh pihak studio itu dikasih kesempatan untuk tes yang kedua. Dan di situ mereka mengatakan bahwa suaranya punya potensi, tinggal diasah saja, dilatih terus, sehingga berjalannya waktu akhirnya saya juga mulai bisa melatih diri sendiri, entah dengan mungkin merubah suara, dengan cara mungkin bermain di pernapasan atau di bentuk mulut segala macam. Dan akhirnya ya teman-teman itu ya hampir semua teman-teman berjasa sih. Awal mula menjadi dubber Patrick Star. Jadi pada tahun 2000 terjadi perpindahan film SpongeBob SquarePants itu dari dulu LaTV ke Global TV. Nah, itu perpindahan itu otomatis dubber yang dulu, yang lama itu sudah habis kontraknya. Sehingga harus diadakan casting ulang untuk dubber SpongeBob ini. Jadi semuanya di casting ulang dan saya termasuk yang langsung dihubungi oleh teman dari studio itu untuk dinominasikan sebagai Patrick. Saya dan 2 orang kalau tidak salah waktu itu, dan dari hasil casting suara saya dikirim, saya mungkin lupa ke Singapura atau ke Amerika langsung dan pihak mereka yang menentukan. Jadi ini loh dubber yang terpilih untuk Patrick Star, dan saya mengisi dari season 3 sampai season ke-8. Karakter lain yang pernah saya dubbing itu banyak sih. Ya, hampir semua film dari semua negara pernah saya dubbing. Untuk saat ini saya sedang dubbing film seperti serial untuk Tangled. Saya sebagai Lance-nya, temannya Eugene. Kemudian di Hotel Transylvania sebagai Frankenstein, ada sebagai Darth Vader, The Groot, kemudian The Thing. Juga kalau di Boboiboy itu sebagai Papa Zola. Dan juga pernah di Avatar Legend of Aang itu saya sebagai Raja Api atau Ozai. Power Rangers, saat ini kalian harus segera membantunya. Berikan mereka pertolongan. Lakukan sekarang. Hei, aku bisa membantumu, percayalah. Kau tahu kan bagaimana kekuatanku? Lihat ini. Ini adalah santapan yang lezat, iya kan Janja? Kebetulan kalau saat dubbing itu biasanya ada pengarah dialog atau operator dubbing yang kadangkala itu mengingatkan kita sebagai dubbernya. Suaranya nggak kayak gini gitu, suaranya ini kurang ngebas gitu. Atau pengarah dialog itu bilang, ini harus diserakin dikit nih, kayak kemarin kayak gini nih. Atau berwibawa. Nah, itu kadang-kadang memang pengarah dialog atau operator dubbingnya yang mengingatkan. Kalau sama-sama lupa, kadang-kadang kami juga melihat film yang sudah didubbing dulu,
coba putar dong episode sekian. Nah, terus kita dengerin ulang, ternyata suaranya seperti ini. Harus mungkin di antagonis, dijahatin, diserekin, seperti itu. Latihan rutin untuk menjaga suara, biasanya saya latihan artikulasi, kemudian latihan senam wajah, karena juga itu berpengaruh terhadap pembentukan suara kita. Jadi kadang-kadang kita artikulasi itu kan harus jelas ngucapin A ya A, O ya O gitu. Jadi ini harus lentur wajah kita ketika saat kita dubbing, itu benar-benar kita konsentrasi tinggi dan harus mendukung semuanya. Jadi banyak sekali unsur yang mendukung supaya kita bisa menghasilkan sebuah suara yang bagus dan menghidupkan karakter dengan baik. Dunia dubbing maknanya bagi saya adalah sebuah profesi yang memang ini harus totalitas, kita menekuninya, kita harus benar-benar mencintainya. Untuk benar-benar menjadi seorang dubber yang baik, itu dibutuhkan proses yang panjang sekali, bisa bertahun-tahun, harus ditempa gitu. Jadi nggak bisa setahun 2 tahun jadi seorang dubber, nggak gitu. Tapi memang prosesnya panjang, dan itulah yang membuat kadang-kadang kami bangga gitu loh. Tidak semua orang bisa menjadi seorang dubber. Jadi buat teman-teman yang pengen sekali jadi dubber, syaratnya harus tinggal di Jakarta, kemudian juga ikut pelatihan, karena memang sudah ada pelatihannya, dan banyak belajar dari teman-teman yang sudah lebih dulu terjun ke bidang ini. Belajar bisa dari mana saja, mengamati orang dubbing pun itu termasuk belajar membaca naskah, membaca koran, dengan kecepatan macam-macam, dari mulai biasa, sedang, sampai kecepatannya tinggi, itu juga termasuk belajar. Kemudian siapkan mental, untuk terjun ke sesuatu yang baru harus menyiapkan mental. Jadi tidak boleh gampang menyerah, ya, harus semangat sampai benar-benar bisa. Apa? 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 Orang yang berperan besar selama saya menjadi seorang dubber banyak sekali. Teman-teman para pengarah dialog, ya. Kalau boleh saya sebutkan, ada Kak Abud, itu yang sekarang sudah tiada. Itu dulu bintang sandiwara radio dan juga pengarah dialog handal. Juga ada teman saya, Mardi Garcia, juga banyak sekali sih teman-teman pengarah dialog yang luar biasa. Dan saya sangat berterima kasih kepada mereka. Baiklah. Enak sekali. Boleh aku minta lagi? Oh. Ya.